Halo, selamat sore. Halo, sore. Suara aku jelas gak, Kak? Dengar, kejelas. Jelas ya? Ah, Oke, baik. Langsung aja kita mulai ya. boleh, 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 boleh. Boleh, baik. Halo, selamat sore teman-teman semuanya di sini. Jumpa kembali bersama saya Melin di Arsitalk with Arsitek nih teman-teman dengan Fairo ya. Dan untuk yang mempunyai pertanyaan nanti bisa langsung aja ketik di kolom komentar, jangan malu-malu ya teman-teman ya. Dan saat ini saya hadir bersama arsitek muda yang dimana bisnismen juga nih. Nggak muda-muda Bisnismen banget bisnisnya sebenarnya. banyak ya kak. Bisnisnya juga banyak. Dan langsung aja kita kenalan sama Kak Marcel. Halo Kak Marcel. Halo, halo, Mel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Marcel gimana? Sehat kak? Sehat, sehat, sehat. Tadi habis dari kantor langsung buru-buru pulang nih untuk live. Oh Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak nih Kak untuk waktunya. Untuk Kak Thank you, Marcel thank you. sendiri gimana nih? Boleh kenalan Kak? Boleh kenalin dulu nih Kak ke teman-teman. Um, uh, saya arsitek dari Kiat Architects. Saya udah praktek sebagai arsitek 14 tahun. Mm-mm. Makanya sebenarnya nggak muda-muda Oh banget. gitu. Um, uh, Apalagi ya mungkin yang bisa saya introduce ya di sini. Oke, baik. Dan untuk cerita sedikit boleh nih Kak Marcel, background atau pendidikan Kak Marcel sampai bisa jadi arsitek nih? Uh, saya tahun 98 itu pindah ke Australia, jadi saya high school di Australia. Setelah high school saya melanjutkan S1, Mhm. S2 langsung di Australia juga. Jadi saya kuliah di Wow. Australia. Lalu tahun 2010 saya balik, saya join Kiat Architects itu berarti 13-14 tahun yang lalu ya. Dan sampai Yes. sekarang masih di sini. Oh, sampai sekarang akhirnya menetap di Indonesia ya Kak ya. Betul, Oke, betul. baik. Dan kalau dilihat dari bio Kak Marcel nih di Instagram setelah Melin cek ya Kak Marcel ya, ada 4 Iya. bisnis nih yang tercantum seperti contohnya ada konsultan arsitek, ada kafe juga. Udah aku klik semuanya nih Kak, udah aku cek ya. Waduh, waduh, waduh. Ada barber, ada grooming. Dan apakah semua bisnis ini milik Kak Marcelo sendiri atau memang ada join sama teman-teman yang lain? Join sebenarnya, tapi Oke. day jobnya tetap arsitektur karena memang Mm-mm. basicnya arsitek. Kebetulan ada beberapa side job, side business gitu yang saya join sama teman-teman. Ah, Salah satunya kafe. Kafe itu intinya semua bisnis yang saya kerjakan itu mm-mm. sesuatu yang saya passionate about gitu. Jadi Oh gitu. contohnya kafe, ya emang saya doyan makan sebenarnya. Jadi Iya itu gitu ya, sesuai. make sense gitu untuk ke arah situ. Dan barbershop juga sebenarnya memang sebelum kita punya Mm-mm. barbershop, saya memang menggunakan jasa barbershop gitu. Dan pada Oke. saat itu kita melihat opportunity di mana Mm-mm. sebenarnya barbershop itu udah dari tahun 2013, jadi udah 11 tahun. Udah 11 Eh, tahun. Oke, baik. Iya, kita melihat opportunity di mana pada saat itu barbershop konsep dan desain dan itunya agak old Mm-mm. school ya. Jadi kita menawarkan Oh, sesuatu yang baru di sana gitu. asik dong. Udah Dan tersebar di sangat mana aja nih Kak Marcel untuk barbershopnya kalau Meli boleh eh, tahu? sekarang di Jakarta kita ada 6, Mm-mm. sorry ada 5. Oke. Jadi di Senayan City, di Plaza Indonesia, di Peak Avenue, Mm-mm. di Grand Indonesia, lalu ada di The Langham Hotel. Oke. Jadi 5 di Jakarta, lalu di Bali kita ada di Hotel Ritz-Carlton Mandapa di Ubud, Oke. dan kita membuka lagi satu di Canggu di Berawa gitu. Dan Oh gitu, ini coming soon ya semua, yang di Brawa. iya betul, lagi under construction, mungkin sebulan lagi lah Oh sebulan buka lagi. gitu. Oke baik. Semoga Oh, lancar ya Kak terima untuk kasih, terima construction-nya. kasih. Dan kenapa sih Kak Marcel ini pilih 4 bisnis ini? Kira-kira alasan yang paling spesifiknya Kak? Eh, Balik lagi ke yang tadi, karena sebenarnya Oke. saya hanya Karena mengerjakan doyan bisnis makan yang saya tadi passionate itu ya about. Kak yang tadi kafe ya. Betul, betul. Oke Dan baik. awalnya sih cuma iseng-iseng. Cuma kayak contohnya kayak barbershop itu, kita juga nggak nyangka akhirnya kita ditunjuk sebagai barber untuk Pak Jokowi gitu. Dan kita udah, Wow. ya.
Kita Keren udah banget, Masya Allah. Heeh. jadi kita udah nyukurin Pak Jokowi udah 13 tahun. Sebulan sekali Oke. kita ke istana dari sebenarnya Mm-mm. pas beliau pindah ke Jakarta dari Solo, kita sudah Mm-mm. mulai uh, looking Oh, after his hair gitu. langsung ya. Lalu sampai Oke. sekarang kita masih Oke, buat gitu. temen-temen yang lagi nonton nih, kalau mau cukur rambut, kalau mau potong rambut di barbershopnya Kak Marcel, boleh banget dicek Boleh, boleh. bionya ya teman-teman ya. Dan Kak Marcel sendiri nih, untuk Kiat Arsitek ini, itu bergerak di bidang arsitektur apa sih Kak? Sebenarnya kita mengerjakan semua, tapi memang kebanyakan itu residential Hmm? sama hotel gitu. Jadi Oke. di arah situlah, di residential sama Lebih hotel. ke residential or Tuh. hotel gitu ya kayak. Oke, dan Betul. hobi Kak Marcel nih, hobi Kak Marcel sendiri, apakah ada hubungannya dengan profesi arsitek atau memang sudah ada pure yang lain gitu Kak? Hobinya Kalau sendiri? hobi itu hobi jalan-jalan, hobi traveling. Traveling ya, Ya, ya. hobi Aku juga udah lihat, hobi keren-keren exploring, hobi fotonya. thank you. Hobi Oke. jalan-jalan, hobi mungkin dari sisi adventurous-nya di situlah gitu. Dan uh, hobi lainnya juga itu mungkin olahraga. Saya juga Mm-mm. suka inline skating, saya suka wall Oke, climbing gitu. Jadi oke. ada beberapa badminton juga. Jadi itu Badminton untuk juga. mengisi kesibukan lah. Oke, baik. Dan Kak Marcel nih, untuk branding Kak Marcel sendiri nih, adalah seorang arsitek kan ya Kak ya? Dan Ya. rasanya ingin tahu yang besar dan ingin menjelajahi planet ini nih Kak. Boleh kita tahu dari isi mana yang ingin dijelajahi oleh Kak Marcel sendiri, arsitek, budaya, atau lainnya nih Kak? Yang Kakak ingin Eh, jelajahi. Sebenarnya semua sih. Jadi the beauty of traveling itu kan kita melihat semuanya ya, dari culture-nya, dari arsitekturnya, ketemu orang Betul. berbeda, bahkan Ya, bukan orang lokal aja. Jadi bertemu dengan turis lain gitu, ngobrol. Itu menurut saya membuka wawasan membuka dan wawasan yang lebih luas lagi sangat ya Kak ya. ya, dan itu juga memberi inspirasi ya sebenarnya ya, terutama di arsitektur. Jadi kita melihat arsitektur dari negara lain atau apa yang teknologi yang baru gitu-gitu. Oke, baik. Jadinya ada ide-ide baru juga ya kayak kalau kakak traveling ke luar Betul, negeri, ke seluruh betul, Indonesia ya Kak Marcel ya. Dan betul. untuk Kak Marcel sendiri nih, apakah explore atau traveling ini berhubungan dengan profesi atau memang murni hobi nih Kak? Sebenarnya hobi yang berhubungan dengan profesi Oh, gitu. berarti Jadi ada nyambungnya ya ada Kak Marcel nyambungnya. ya? Nah, karena sambil Oke, traveling sambil ngeliat-liat kan, maksudnya iya oh sekalian ya. arsitektur apa yang baru gitu di luar itu di apa Uh, yang lagi terkenal atau simple stuff seperti color palette aja deh gitu dari ngelihat gedung dari color palette itu kan tercipta inspirasi ya dari situ ya iya, gitu iya jadi betul. memang eh, dua-duanya sih. Dua-duanya ya Kak. Oke, Hmm. negara atau daerah mana nih Kak Marcel yang Kak Marcel paling berkesan banget menurut Kak Marcel sendiri setelah explore ke negara tersebut atau daerah tersebut gitu? Hmm, a- a- agak susah tapi mungkin Oke, yang recent yang dalam beberapa tahun terakhir itu menurut saya Bhutan. oke, Eh, Negara itu sangat menarik menurut saya karena salah satu negara yang karbon negatif, jadi mereka oke, environmentally friendly negaranya. Lalu mereka bisa mempreserve culture-nya. Jadi oke. sebenarnya ini yang saya agak takut sama Bali. Takutnya nih Mm-mm. culture kita tergerus gitu. Tapi Bhutan itu Hmm, berhasil apa ya? Mereka memanage tourismnya dengan baik sehingga orang yang datang itu mengapresiasi negaranya dan oke. memang di filter tamunya sendiri itu Oh, jadi memang agak ini banget ya kayak masuk ke sana ya, agak ya. sulit ya. Jadi sebenarnya memang untuk masuk itu cost-nya agak tinggi, Oke. visanya pun per hari. Jadi memang Mm-mm. uh, nggak semua orang Nggak seperti bisa lah gitu. negara-negara lain yang di Asia ya. Kalau kayak Betul, misalkan Malaysia, Singapura itu kan bisa kita apa aja masuk ya kan. Kalau di sana memang betul, agak betul, sulit ya. betul. Dan
harus didampingi Oke. oleh local guide. Jadi nggak bisa sembarangan jalan-jalan gitu, nggak bisa gitu. Oh, Nah, itu oke, yang oke. membuat mereka attract turis yang berkualitas. Jadi bukan yang kayak di Bali yang mabok, yang rusuh gitu, nggak kayak Iya, gitu gitu. Jadi, benar-benar. Jadi ya di uh-uh. sana ya udah terprepare yang benar-benar terpilih orangnya ya Kak untuk masuk ya. Betul, karena Oke, memang baik. populasinya sendiri itu kalau nggak salah cuma 800.000 orang ya. Jadi kalau misalnya memang mereka buka untuk semua orang Mm-mm. masuk, ya populasinya kewalahan lah nge-handle Iya, segitu baik. banyak. Jadi difilter sama mereka. Itu bagus sekali sih Oke. sebenarnya. Oke. Kak Marcel ada yang nanya nih di kolom komentar. Kak Marcel jomblo nggak? Nggak jomblo. Nggak jomblo. Kepotong ya? Nggak jomblo. Udah punya pacar ya Kak? Udah. Udah ya guys, mohon maaf ya teman-teman. Ada aja nih pertanyaan ya dari teman-teman yang lucu ya. Dan ada lagi nih Kak pertanyaan ya kayak boleh cerita sedikit tentang bagaimana sih bisa tertarik masuk ke dunia arsitektur, terinspirasi dari apa atau dari seseorang kah seperti itu Kak Marcel? Sebenarnya ini saya ditanya pertanyaan yang sama ini tahun lalu dan akhirnya saya mikir panjang. Mm-mm. Sebenarnya setelah saya pikir-pikir itu exposure saya pertama dengan arsitektur itu kayaknya dari ibu saya sebenarnya dulu. Oh dari Ibu ibu saya kakak itu sendiri. ibu sebenarnya bukan arsitek tapi beliau itu dulu suka flipping house, jadi kayak beli rumah yang kurang bagus di Ranam Pikir terus Mm-mm. dijual gitu. Oh. Dan dari masih kecil itu saya sering dibawa ke site, jadi diajak pas lagi konstruksi gitu. Jadi kayaknya itu early exposure uh, Mm-mm. untuk arsitektur gitu, ke arsitektur. Dan seiring jalannya waktu pas high school segala macam itu kebetulan papa juga mendukung gitu, kayaknya kamu bagus sih jadi Oke. arsitek gitu. Jadi saya merasa oh, kayaknya nih memang ada passion dan didukung sama orang tua, jadi ya saya Ya, maju ke jadi arsitektur. digali lagi terus ya Betul, kayak. Berarti memang betul. sejak dini ya kayak Sejak ini sejak dini. Oke, baik. Dan Kak Marcel sendiri nih, untuk masuk dunia arsitektur tuh kesannya seperti apa sih setelah Kakak menjalani? eh, agak beda sama yang dibelajarin di kampus ya sebenarnya ya. Beda ya kayak. Oh sangat Oke. beda. Jadi kalau di pas lagi belajar itu kan memang Heeh. kita dibiarkan liar gitu beride dan tanpa Mm-mm. mikirin budget klien itu enggak sama sekali gitu. Dan ketika terjun Mm-mm. ke profesinya eh, sangat beda sih sebenarnya, jauh berbeda gitu. Jadi experience ketika belajar dan ketika praktek itu sesuatu yang sangat beda. Sangat beda ya kayak. Oke, baik. Dan Kak Marcel sendiri nih, untuk project-projectnya sendiri, Kak Marcel juga kan di sini kayaknya memang ada mengerjakan project artis ya Kak ya? Betul ya? Boleh tahu nggak sih nih Kak Marcel gimana ceritanya bisa kenal sama kalangan-kalangan teman-teman artis sebagai arsitek gitu? Eh Sebenarnya sih nggak sengaja, cuma kebetulan teman aja. Ada beberapa teman yang Oke, minta dibantu untuk desain, saya bantu. Itu oke, dipercayai kebetulan saya untuk mendesain. Jadi ya saya bantu di project mereka gitu. Teman-teman oke, sebetulnya. baik. Oh baik, untuk project-project sama teman-teman artis ya Kak. Semoga project-projectnya juga lancar dan pakai produk Pyro juga. Jangan lupa Amin, nih Kak amin, Marcel. amin. Ada satu yang akan menggunakan project Ada Pyro. ya? Oke, Ada. siap Kak Marcel. Ditunggu nih Kak Marcel ya. Siap, Dan siap. untuk Kak Marcel sendiri nih, biasanya referensi desain arsitekturnya sendiri Kak Marcel itu dapat dari mana sih? Atau memang udah ada ide sendiri gitu? Eh, Campur ya sebenarnya. Jadi yang salah satu tadi yang saya bilang itu dari traveling, itu salah satu referensi Ide yang baik juga ya ya Kak sebenarnya ya? kan. Betul, karena ketika kita eh, datang ke satu tempat sama ngelihat di Mm-mm. foto itu kan beda gitu. Jadi Oh, experience ketika kita masuk ke ruangan atau lihat dari luar itu sangat oh, berbeda dari kita cuma ngeliat di gambar doang gitu. Jadi oke. dari skala, proporsi, warna itu tuh experience-nya beda gitu. Jadi itu salah satunya. Dan kedua ya mungkin sekarang sosial media banyak ya. Jadi dari Betul. Instagram, dari Pinterest itu. Jadi semua dari mana-mana dan juga dari teman-teman arsitek juga, teman-teman arsitek, teman-teman Saling interior itu berbagi kan ilmu seperti itu ya Kak betul, Marcel betul. ya.
betul. Dan kita Oke. banyak, kebetulan komunitasnya kan cukup Ada dekat ya. komunitasnya juga pasti ya Kak ya di Ada, Jakarta ada. ya. Oke, Ada. Dan kita bahkan baik. ada grup WhatsApp yang isinya wow banyak banget. Dan itu ini sesuatu yang sebenarnya sangat baik ya. Saya sempat ngobrol Mm-mm. sama teman saya yang di luar, yang arsitek juga. Mm-mm. Mereka itu malah saling nggak terlalu berkomunikasi sama sama sesama arsitek atau saling berbagi Oh, input. Sementara kita di sini punya grup WhatsApp yang isinya tuh iya. hampir 100 apa ya kalau nggak salah. Jadi ada yang satu nanya misalnya, ini belinya di mana? Langsung ada yang, oh Oh, ini di untuk sini gitu. referensi jatuhnya ya Kak ya. Benar. Jadi kayak Ah, nggak ada tegang-tegangan antara temen iya, iya, seprofesi iya. gitu di sini gitu. Tetap Senangnya balik lagi ya gitu. Kak, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya, Itu balik lagi. bener bener banget, bener Itu banget. dia yang kita punya. Berarti memang jauh beda ya Kak ya, sama di luar sama di Indonesia ya Kak Betul, ya, untuk betul. tempat-tempat Malah arsitek kemarin ya Kak temen ya. yang arsitek di luar bilang, wah kalau di sini sih ditanya malah dikasih taunya yang jelek gitu sebenarnya. Oh gitu. Oke, Iya. baik. Dan Kak Marcel nih, kalau tidak salah ya Kak Marcel, Kakak ini punya villa di Bali nih, yang dipakai salah satu produk kami nih Kak Kairo. Boleh tahu nggak sih kesannya menggunakan produk Kairo sendiri nih Kak Marcel? Jadi sebenarnya Villa Semarapura itu Mm-mm. gayanya itu tropis. Saya juga kebetulan salah satu mungkin arsitek yang menghargai local architecture ya. Jadi saya juga nggak mau sembarangan bikin, kan kemarin udah sempat heboh di Bali mau dibikin kayak Dubai lah apa gitu. Saya Iya. nggak terlalu ke arah situ. Jadi saya sangat menghargai local Local vernacular brand yang ada di architecture gitu. Indonesia Jadi sendiri ya Kak ya. ya, buat saya itu urban fabric dari sebuah kota atau sebuah negara itu penting untuk di-preserve. Boleh ada yang modern, tapi ada parameter yang harus kita jaga juga gitu. Kalau enggak, udah nggak, itu kan tradisi kita gitu. Kayak Iya, arsitektur betul. Bali atau arsitektur tropis itu kan kita gitu. Jadi saya merasa itu harus di retain. Dan Mm-mm. salah satu elemen yang penting itu buat saya waktu itu uh, untuk menggunakan ceiling yang terbuat dari anyaman. Nah, Oke, tapi kalau menggunakan anyaman asli itu kan betul. maintenance-nya luar Rentan ya biasa Kak? ya. Ya, Ya, betul. betul. Maintenance-nya. Jadi kita sempat reach out ke Viro. Ini ada apa aja Hmm. sih yang pattern yang available, dan akhirnya Ah, bolak-balik ah. beberapa kali dapat yang pas, warna yang Oke. pas. Akhirnya kita menggunakan itu. Sekarang udah 2 tahun nggak ada komplain sama sekali. Aman ya Kak ya? Aman, dan Aman, bagusnya alhamdulillah. justru seperti yang di backgroundnya Mel nih, mungkin Ah, ah. kelihatannya itu nggak warnanya itu nggak kayak satu warna, jadi kayak natural. Itu yang menarik sebenarnya. Jadi ada gradasi warnanya itu loh. Oke, feel-nya dapet ya Kak ya? Kalau Betul, kata Kak. teman-teman arsitek, feel-nya gitu. Feel-nya dapat dan menyerupai aslinya sebenarnya, menyerupai anyaman asli sebenarnya. Oke, baik. Berarti overall oke ya Kak ya. Dan jangan khawatir juga Kak, karena Viro juga di sini kan mempunyai garansi seperti itu ya Kak Marcel ya. Betul, betul. Kapan-kapan Kak Marcel main ke sini, jadi lihat semuanya nih produk kita ada di showroomnya nih, di pabriknya langsung seperti Iya, itu. betul, betul. Boleh main ke sini di kota Tangerang ya Kak Iya, ya. Dan iya, Kak iya. Marcel sendiri di sini kalau boleh tahu nih, dari banyak produk Viro ya Kak ya, yang paling membuat Kak Marcel itu mencoba untuk pakai lagi selain yang pernah Kakak pakai, Kakak kira-kira ada tertarik yang lain nggak? Sebenarnya, nah ini ada satu cerita lagi. Ada beberapa teman saya yang punya lifeboat. Jadi kayak LOB di Labuan Bajo, namanya Dua Mm-mm. Lifeboat. Itu mereka kemarin ada problem dengan roofnya. Roof di boatnya itu dulu Oke. menggunakan materialnya plastik atau apa gitu. Dan mereka menanyakan saya saran apa gitu untuk mengganti Oke. material itu. Nah, saya Ah, sarankan menggunakan thatch roofnya Viro. oke. Lalu mereka ganti dengan itu, dan kalau nggak salah udah 7-8 bulan sampai sekarang nggak ada masalah. Dan itu Aman ya? sangat durable. Heeh, dan itu kan sebenarnya kejemur matahari hampir tiap hari ya. Iya, Kejemur matahari, kena hujan, dan itu sampai sekarang masih sangat baik kondisinya. Jadi itu juga salah satu ya keunggulannya Vero karena sangat durable ya. Dan betul. mungkin di project yang tadi saya sempat mention itu, Mm-mm. yang kita mau explore ada satu desain screen yang kita mau desain, dan sekarang Ah, sebenarnya lagi dalam proses dalam proses tech talk nih dengan Kak. Pyro.
Betul, lagi mau bikin mock up. Jadi itu yang kita lagi explore dengan Viro sebenarnya. Oke. Tapi ya ditunggu juga nih Kak Marsha kesini biar lihat langsung juga dan semoga proyeknya juga semakin banyak juga pakai produk-produk Amin. kita Amin, dan semakin amin. meluas di seluruh Indonesia ya Kak Marcel ya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal Dan alamin ya Kak ya. Dan boleh kemarin cerita saya nih, diceritain gimana Kak? kalau Viro itu Mm-mm. sempat supply untuk apa ya, yang theme park di luar negeri itu, Sempet yang ya, gimana Kak? untuk supply untuk dekornya theme park di luar negeri itu yang kayak Oh yang Avatar, di Avatar. Avatar ya Kak? Iya, itu bangga loh sebagai produk Indonesia bisa dipakai di luar negeri dan Itu itu hasilnya baik. masa pembuatannya lumayan lama Kak dan Yes, itu rata-rata memang kan menggunakan tangan manusia loh Kak. betul. Dan very complicated ya kalau dilihat desainnya tuh Betul, luar biasa dan itu betul. kita harus bangga sebagai orang Indonesia bisa bikin kayak gitu. Iya, betul sekali, Kak. Memang itu dari Pyro sendiri ya produk-produknya dan itu sekitar 2 tahunan ya, Kak? 2 tahun. Wow, Project dua lama ya. tahun lama karena memang besar kan Ya, di yang di Florida ya Kak ya kalau nggak betul, salah ya betul, memang betul, ya. betul, betul. Ya. Dan boleh diceritain nggak nih Kak Marcel, job pertama Kak Marcel itu buat apa sih? Job pertama kali? Hmm, hmm. Ini saking udah lamanya sampai lupa. Iya, sampai Eh, lupa ya karena udah udah banyak 14 experience tahun lain. soalnya. Tapi mungkin yang memorable ya salah satu yang paling pertama itu Ya. Wisma MRA di TB Simatupang. Jadi Oke. gedung 16 apa 18 lantai gitu ya. Itu salah satu yang eh, saya involve di project itu. Tapi waktu itu saya junior architect obviously. Jadi ada senior Oh, architect dari kantor yang mendampingi, yang saya oke. mendampingi beliau lah gitu. Jadi saya ikut di project itu. Oke, keren ya. Pertama project langsung bikin gedung yang belasan lantai Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa kan karena memang bersyukur, bersyukur. didampingin juga ya sama senior-senior kakak ya waktu Betul, itu ya. betul, Oke. betul. Dan pengalaman yang paling menarik di dunia arsitek nih yang pernah dialami langsung oleh Kak Marcel itu apa sih? Eh, Sebenarnya kalau menariknya Iya, dari yang menariknya. profesi arsitek arsitek itu kita kan ketemu banyak klien ya, dan klien itu kan especially kita specialize di residential, jadi itu sangat tailored dengan keseharian mereka. Oke. Jadi kita bertemu dengan orang yang dari background berbeda, kebiasaan yang berbeda. Mm-mm. Jadi Harus menariknya itu ya interaksi kita ulang lagi ya kak ya. betul, dan mereka share personal stuff dengan kita, kebiasaan mereka di rumah, dan itu menurut saya sangat menarik. Jadi berinteraksi dengan klien dengan background yang berbeda-beda, dengan kebutuhan yang berbeda-beda, Mm-mm. itu menurut saya itu yang menarik Yang dari paling profesi ini menariknya juga. ya kak ya. Iya, Oke, betul. baik. Dan apakah ada bentuk arsitektur khusus yang paling disukai oleh Kak Marcel sendiri Kak? Yang paling disukai? Um, Sebenarnya saya suka klasik, saya suka modern. Jadi sebenarnya arsitektur itu kalau dieksekusi dan didesain dengan baik, gaya apapun bagus. Tapi memang DNA kantor kami itu bukan tipe yang lancip-lancip, lengkung-lengkung gitu, enggak. Jadi kita lebih kayak Oke. kiblatnya yang aksis gitu, yang kotak, yang jadi lebih lebih konvensional lah Oh, gitu. Jadi oke. sesuatu yang timeless. Jadi Ah, nggak yang mungkin kalau bisa dilihat kebetulan perusahaan kami itu udah dari tahun 88. Jadi memang udah puluhan tahun, dan udah prinsipal puluhan kami tahun ya itu Kak ya? iya, dan hasil dari arsitekturnya itu kalau boleh dibilang cukup timeless lah, sampai sekarang juga masih banyak yang dilihat masih relevan gitu. Jadi nggak yang setelah berapa tahun terlihat oh ini kayak udah kuno gitu, nggak gitu. Oh, oke, baik. Jadi untuk tapi setelah Kakak lama nih perusahaan Kakak berdiri, kira-kira sejauh ini ada kesulitan atau tantangan yang paling besar gak sih Kak di suatu project? Kira-kira apa sih Kak tantangannya? Mungkin bukan menghadapi klien sih, tapi mengcater untuk kebutuhan mereka itu. Kan kalau Oke. tadi yang seperti saya bilang, kalau udah praktek itu ada Heeh. constraint di mana kita harus consider budget, consider kemauan klien, intinya ketemu di tengah gitu. Dan Oke. itu yang agak agak tricky di situ. Jadi kita masih Oke. menemukan balance-nya lah di situ. Dan itu perlu waktu beberapa hari juga mungkin ya Kak, nggak langsung saat ketemu sekali itu langsung deal gitu ya Kak ya?
Iya, dan butuh ya pasti ada revisi dan segala macam. Tapi ya Oh. kita butuh skill untuk mengconvince klien Mm-mm. supaya desainnya itu bisa diterima gitu. Oke, baik Kak Marcelo. Dan untuk Kak Marcelo nih, boleh disebutkan 3 arsitek favorit Kak Marcelo? Mungkin bisa 2 ya, Indonesia, yang satu dari luar negeri. Kalau Indonesia mungkin salah satunya Pak Yasin Tejo Sukmana itu Mm-mm. beliau prinsipal kami di kantor. Kebetulan beliau Hmm, mentor saya juga. Jadi oke. beliau yang uh, mengajarkan saya intinya dari nol, dari baru keluar Mm-mm. kuliah sampai sekarang pun masih diajarin sama Oh, beliau. masih Jadi konsultasi saya juga gitu ya Kak ya? betul, saya sangat beruntung karena beliau tuh mungkin sekarang salah satu arsitek senior yang sangat dipandang ya di Oke. dunia arsitektur gitu. Jadi saya bertemu langsung tiap hari dengan beliau dan jadi interaksinya sangat banyak dan saya berusaha menyerap semua pengalaman Iya beliau yang betul. sudah praktik dari tahun 70-an gitu. Jadi itu sesuatu pengalaman yang sangat berharga menurut saya. Oke. Lalu Dan dari luar mungkin negeri sendiri, oh, ada nggak Kak kira-kira? dari luar negeri Carey Hill. Carey Hill tuh saya Carry Hill. sangat betul. Berasal dari mana Kak? Beliau itu asalnya dari kebetulan alma mater dari kampus saya. Oh, Jadi senior ya eh, Kak. iya, tapi Oke. beliau udah Oh, almarhum dan waktu oke baik. commencement speech pas lagi graduation saya, beliau yang speech gitu. Jadi Oke eh, baik. pas saya graduate S2 itu persis 50 tahun setelah dia graduate dari kampus itu. Jadi waktu itu Oke. beliau yang commencement speech di sana. Eh, Menurut saya desainnya beliau Hmm, itu ketika gimana tuh mendesain Kak? klasik Mm-mm. ketika mendesain klasik dan mendesain modern itu ada benang merahnya. Jadi walaupun eh, modern tapi ada proporsi sorry, bukan proporsi eh, elemen-elemen klasik, bukan elemen sih ya. Jadi kayak constraint klasik yang diterapkan di Mm-mm. desain modern gitu. Jadi misalkan ada simetrisnya, Mm-mm. ada balance-nya, ada proporsi, warna, itu tuh diterapkan di modern sehingga menurut saya ketika beliau mendesain sesuatu yang modern Mm-mm. itu juga tetap timeless gitu karena Oke. ada elemen-elemen klasik yang diterapkan di desain modern tersebut Oh, gitu. keren ya idenya ya kayak. Sangat Jadi walaupun idenya seperti itu, tetap terlihat menarik di mata gitu ya Kak. betul dan Dipandang timeless gitu. gitu. Itu penting. Oke baik. Dan terakhir nih Kak Marcel ya. Mm. Oke, terakhir mungkin bisa memberikan pesan atau motivasi untuk para calon arsitek nih yang lagi pada nonton mungkin Kakak. Apa ya? Em, Sebenarnya menurut saya profesi arsitek itu profesi yang sangat keren sih dan Oke. itu nggak gampang gitu dan kelihatannya gampang tapi memang sangat penuh perjuangan. Contohnya pas lagi saya kuliah itu pas pertama kali masuk itu kalau Ah, nggak salah ada 200 student ya pas lagi S1. oke. Pas graduation S1 itu tinggal Ah, 100. Jadi sisanya setengahnya gugur. setengah, Ya, setengahnya cabut gitu ya Kak. semuanya cabut karena nggak kuat. Bahkan 2 minggu pertama itu udah kurang 50 orang. Jadi 50 orang memutuskan untuk Oke. keluar. Gitu. Berarti memang nggak Lalu semudah itu ya Kak ya, jadi arsitek ya. sebenarnya nggak nggak butuh kepintaran yang luar biasa, tapi Mm-mm. butuh kesabaran dan Mm-mm. dedikasi sebenarnya. Dan ketika saya lulus S2 tinggal 20 orang gitu. Jadi Sisanya tinggal dua memang puluh orang. tinggal 20 orang. Berarti Jadi yang S1 itu juga berarti ngelanjutin lagi nih Kak, teman-teman Kakak juga ke S2, akhirnya pada sisa 20 orang ya Kak? tinggal 20 orang dan yang dari S1 itu sebenarnya Heeh. kalau di Australia itu S1 itu bukan arsitek. Jadi kita bisa disebut sebagai arsitek ketika kita lulus sebagai S2 gitu. Oh, baik. Gitu. Gitu ya Kak Dan ya, jadi baru bisa disebut memang arsitek. betul dan memang butuh dedikasi Heeh. dan passion. Jadi kalau misalnya nggak passionate mending jangan karena luar biasa itu begadangnya eh, perjuangannya luar Overthinkingnya biasa ya Kak ya. banget itu jadi kalau memang nggak yakin Mm-mm. jangan dipaksa, kalau memang hobi dan passionate Mm-mm. do it gitu karena ini sesuatu Oke. yang menarik dan menurut saya ini salah satu profesi yang menarik karena kombinasi antara seni dan Mm-mm. apa
artistik tapi di dalam payung profesional Oh, gitu. oke, baik. Berarti kesan-kesannya pas saat kuliah juga banyak ya Kak Marcel ya? Ya banyak banget. Perjuangannya luar biasa soalnya. Tapi kan hasilnya di akhirnya tuanya sekarang gitu ya Kak ya, di masa depan Kak Marcel Baru sendiri. baru ininya sekarang, Betul. 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 Oke, baik. Itu kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Marcel. Makasih banyak Kak Terima Marcel atas waktunya ya, kasih Kak ya. waktunya juga, terima kasih. Terima kasih banyak dan sekian live hari ini ya teman-teman, dan untuk teman-teman semoga live kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman arsitek dan teman-teman yang lain juga nih gitu, dan semoga Kak Marcel juga sehat selalu, sukses selalu ya Kak Marcel. Jangan Amin. lupa di follow Instagramnya Virobuild ya teman-teman, dan boleh juga di follow Instagramnya Kak Marcelo seperti itu. Terima Oke kasih. Kak Marcelo, terima kasih Terima kasih. banyak. See you soon ya. See you Kak Marcel, selamat sore. Sore.